Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue di Sabril Bahas Cinema. Di hari yang berbahagia ini, gue ingin membahas sebuah topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu mengenai rekomendasi beberapa trilogi film yang mungkin nggak semuanya sering didengar oleh kebanyakan orang. Trilogi-trilogi ini nggak semuanya berhubungan secara cerita berkesinambungan layaknya trilogi-trilogi yang lain seperti Lord of the Rings ataupun Back to the Future atau Star Wars. Tapi seringkali ketiga film yang terdapat pada trilogi yang gua sebutkan ini nantinya memiliki hubungan yang erat baik itu secara tema maupun makna ataupun tujuan daripada filmmakernya dalam membuatnya. Beberapa memang memiliki kesinambungan dalam cerita walaupun nggak semuanya memiliki hubungan itu. So, here we go. Di urutan pertama, gue punya trilogi Apu yang disutradarai oleh Satyajit Ray. Ini adalah film India berbahasa Bengali yang merupakan salah satu trilogi paling terbaik sepanjang masa. Dan bagi gue sendiri adalah trilogi favorit gue. Gue suka banget sama cara Satyajit Ray dalam bercerita lewat film-filmnya ini. Dan gue juga suka banget dengan penggambaran kehidupan yang begitu realistis dari masa kecil hingga dewasa yang digambarkan oleh Satyajit Ray di film ini. Di film pertamanya yaitu pada Pancali, Satyajit Ray menceritakan tentang masa kecil Apu yang tinggal di sebuah desa terpencil di wilayah Bengali. Ia hidup bersama kakaknya yang sehari-hari bermain-main, kemudian bersama ibunya juga, dan cerita ini sangat menyentuh dan sangat banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari pada Pancali ini, terutama tentang hubungan antara adik dan kakak. Pada film keduanya, Apu sudah beranjak remaja dan ia pun sekolah di luar wilayah kampung halamannya. Ia berpisah dengan ibunya, kemudian ia sibuk untuk menuntut ilmu, dan disinilah menceritakan tentang hubungan antara anak dan ibu yang sedang merantau. Anak yang sedang merantau. Gue tersentuh dengan film ini karena memang gue juga sudah merantau dan terpisah dari keluarga, dari ibu gue sejak masih remaja, kayaknya Apu, dan kadang juga ada kerinduan dan tidak setiap saat kita bisa berhubungan langsung dengan ibu layaknya ketika masih tinggal bersama. Film kedua ini menyentuh banget, sama-sama juga dengan Patah Pancali yang juga sangat menyentuh. Kemudian di film ketiga yaitu Apu Sansar atau World of Apu, menceritakan tentang Apu yang sudah dewasa dan menikah. Ini menceritakan tentang hubungan asmara pada babak utamanya, kemudian menceritakan tentang hubungan ayah dan anak pada babak kedua dan ketiganya. Ini juga sangat menyentuh dan ini adalah favorit gua di trilogi Apu ini. Gue suka banget sama Apu Sansar karena ada beberapa bagian yang manis, ada getir, kemudian manis lagi. Ekspansi naik turunnya itu sangat-sangat menarik untuk ditonton, dan penampilan Caterja di sini juga menjadi penampilan yang sangat jenius kalau bilang. Itulah trilogi pertama yang akan gue bahas ini, yaitu
trilogi Apu yang disutradarai oleh Satyajit Ray. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Trilogy of Silence yang disutradarai oleh Theo Angelopoulos. Trilogi ini terdiri dari 3 film, yaitu Voyage to Cythera, The Beekeeper, dan Landscape Enemies. 3 film ini pada dasarnya berkisah mengenai 3 perjalanan yang gue interpretasikan sebagai perjalanan di masa tua, perjalanan di masa parubaya, dan perjalanan di masa anak-anak. Ketiganya sama-sama mencari kehidupan yang lebih baik. Sesuai namanya, film ini memiliki tone yang sangat sepi, banyak momen-momen yang tidak memiliki banyak unsur-unsur lainnya kecuali rasa sepi itu sendiri. Seringkali filmnya hening, santai, tetapi semakin lama semakin merasuk ke dalam hati. Di antara 3 film ini yang paling terkenal tentu saja adalah Landscape Enemies yang hingga saat ini dianggap sebagai salah satu karya Theo Angelopoulos yang paling influential untuk film-film lain selain karyanya yang memenangkan Palme d'Or, yaitu Eternity and Day. Landscape Enemies bercerita mengenai sepasang kakak adik yang sedang mencari ayah mereka di Jerman. Selama ini mereka hidup dengan ibu mereka, tetapi setelah beberapa saat mereka memutuskan untuk mencari ayah mereka. Film ini adalah salah satu film favorit gue, dan gue akan selalu meletakkan film ini di daftar film favorit gue sepanjang masa. Film yang sangat intim, sangat banyak adegan yang membuat hati bergetar, kemudian banyak adegan yang membuat rasa sedih begitu mengungkung di dalam hati. Landscape in the Mist memiliki landscape yang juga sangat cantik, walaupun seringkali memiliki palet warna yang monokrom, hampir monokrom, walaupun bukan hitam putih, monoton maksudnya. Tetapi warna-warna yang digunakan oleh Theo Angelopoulos di sini sangat cocok dalam menggambarkan situasinya. Selanjutnya kembali ke film pertamanya, yaitu film The Beekeeper, yaitu film The Voyage of Cythera yang juga menceritakan tentang perjalanan, yaitu perjalanan di masa tua, tentang seorang yang baru pulang dari pengasingan, kemudian ia mendapati kalau dirinya sudah tidak lagi relevan di kampung halamannya, apalagi ia juga tidak memiliki kewarganegaraan. Dan disinilah ia kemudian berjuang menghadapi apapun yang menghadangnya, menghadapi orang-orang tercintanya yang terkadang tidak sejalan dengan pikirannya, dan bagaimana ia harus berjuang. Untungnya dia memiliki istri yang tetap mencintainya walaupun mereka telah berpisah sekian lama, tetapi rasa cinta yang ada di hati mereka tetap tidak pernah pudar. Itulah yang menjadi kekuatan utama bagi Spyro yang menjadi tokoh utama di film Voyage to Cythera. Kemudian di film selanjutnya itu ada The Beekeeper yang menceritakan tentang seorang ayah yang baru saja melepas putrinya untuk menikah. Ia sangat sedih. Kemudian ia juga baru saja berpisah dengan istrinya, dan disitulah ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan pergi menjelajahi seluruh negara di atas mobil boxnya, di mana ia juga membawa lebah untuk dipelihara di mobil boxnya. Kemudian ia bertemu dengan banyak orang, terutama seseorang perempuan yang
berulang-ulang kali meskipun mereka telah berpisah berulang-ulang kali. Sama juga tentang perjalanan hidup, tentang mencari kebahagiaan, tentang mencari makna dalam kehidupan. Dan hingga film ketiganya yaitu Landscape the Mist, seperti yang sudah gue sebutin tadi. Oke. Untuk Trilogy of Silence, sekiranya sampai di sini dulu. Untuk trilogi selanjutnya gue ada trilogi Coming of Age yang disutradarai oleh sutradara asal Taiwan, Ho Shaoxun. Trilogi ini seperti judulnya menceritakan tentang 3 kisah remaja yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Pada film pertamanya yaitu Summer in Grand Pass, yaitu menceritakan tentang adik dan kakak yang sedang berlibur di rumah kakeknya. Kemudian kedua adik ini pun menyaksikan berbagai permasalahan orang dewasa yang berada di sekitar mereka. Dengan sudut pandang anak-anak yang begitu polos, Ho Shaoxun mencoba untuk menyajikan permasalahan masyarakat apa adanya dan dengan cara yang tidak judgmental terhadap satu keputusan pun. Semuanya diperlihatkan lewat kacamata anak-anak dan hal itu cukup berhasil ketika kita melihat permasalahan kompleks yang dihadapi oleh orang dewasa diperlihatkan lewat kacamata anak-anak yang masih kebingungan dengan berbagai hal yang dihadapi oleh orang dewasa. Kemudian pada film keduanya yaitu A Time to Live, A Time to Die, yaitu film yang menceritakan tentang seorang remaja yang kebingungan atas pilihan-pilihan di dalam hidupnya sendiri. Kemudian ia pun berakhir menjadi seorang yang mencoba untuk bergabung dengan geng motor dan gangster. Ho Shaoxun mengatakan kalau tokoh utama di film Time to Die, Time to Live ini banyak diambil dari dirinya sendiri, dan dia juga mengatakan kalau ini sedikit autobiografi mengenai dirinya sendiri. Di film ini diperlihatkan tentang seorang remaja yang benar-benar kebingungan, tidak tahu kemana harus mengarahkan dirinya, tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan masa depannya dan hal seperti itu. Mungkin akan banyak relevan film keduanya terhadap Ho Shaoxun, film keduanya terhadap para penonton yang mungkin pernah juga mengalami fase di mana kebingungan untuk melangkah ke depannya ketika masih remaja. Mungkin tidak semua orang yang tidak memiliki rencana untuk masa depan, tetapi pasti ada yang benar-benar relevan terhadap apa yang disajikan oleh Ho Shaoxun ini. Kemudian pada film ketiganya itu udah genuine, menceritakan tentang sepasang kekasih yang sudah saling mencintai tetapi kemudian mereka harus terpisah dikarenakan oleh masalah pendidikan. Mereka harus terpisah beberapa saat, tetapi mereka mencoba untuk tidak terikat satu sama lain. Mereka mencoba untuk tidak mensahkan hubungan mereka walaupun mereka tahu kalau mereka sudah disetujui oleh keluarga masing-masing. Tetapi mereka tetap tidak ingin membebani satu sama lain dengan yang namanya status. Selain hubungan ini, di film ini juga diperlihatkan masalah-masalah klasik yang dihadapi oleh banyak mahasiswa ketika sedang kuliah, yaitu mulai dari masalah pertemanan, kemudian mulai memikirkan untuk mencari kehidupan yang lebih mandiri, mulai untuk mencari tahu berbagai hal yang dirasa cocok dengan prinsip dalam hidupnya, dan itu disajikan oleh Ho Shaoxun. Ketiga film ini walaupun tidak
memiliki hubungan yang continuity secara alur cerita, tetapi sebenarnya memiliki timeline yang cukup jelas ya. Ketika Summer of Grandpa diperlihatkan lewat sudut pandang anak-anak, kemudian di Time to Die Time to Live diperlihatkan mengenai sudut pandang remaja usia SMP atau SMA gitu, dan di Dash in the Wind diperlihatkan lewat remaja yang sedang kuliah, dan ada kelihatan juga pendewasaan dari cara bertutur Harsashen dalam film-filmnya. Dan itulah yang membuat gue yakin kalau trilogi Coming of Age ini adalah trilogi yang sangat penting untuk ditonton oleh banyak orang. Oke, sekian dari gue untuk trilogi Coming of Age yang disutradarai oleh Harsashen. Lanjut. Trilogi selanjutnya yang ingin gue bahas di sini adalah trilogi Orchid yang disutradarai oleh Yasmin Ahmad, sutradara asal Malaysia. Film ini mengisahkan tentang Orchid yang dimulai dari ketika ia sudah dewasa, jatuh cinta dengan seseorang yang berbeda ras dan agama dengannya. Film yang sensitif bahkan di negara yang sangat multikultural seperti Malaysia, karena Yasmin Ahmad sangat banyak memasukkan unsur-unsur kritis yang terdapat di sosial masyarakat yang mungkin sampai sekarang juga kita masih menyadari dengan hal-hal yang terkait dengan sosial masyarakat yang sangat diskriminasi terhadap unsur sara, yang itu unsur-unsur yang berhubungan dengan agama, ras, suku, dan antar golongan. Di film pertamanya itu Sepet, Orchid bertemu dengan seseorang yang berasal dari etnis Tionghoa di Malaysia. Mereka jatuh cinta karena kesamaan mereka menyukai film. Jadi mereka jatuh cinta karena mereka adalah sinetfil, di mana sang lelaki adalah seorang yang menjual CD bajakan dan Orchid adalah salah satu pelanggannya. Kemudian mereka ngomongin film-film, termasuk filmnya Wong Kar-wai, di mana aktor favorit Orchid adalah Takeshi Kaneshiro yang terkenal lewat filmnya Wong Kar-wai itu Chungking Express dan Fallen Angels. Dan mereka semakin dekat, tetapi kemudian ketika mereka telah jatuh cinta, mereka menyadari kalau mereka tidak akan bisa bersama. Pada akhirnya filmnya berakhir dengan sangat sedih dan sad ending. Kemudian berlanjut pada Gubra, di mana pada era ini Orchid sudah menikah dengan lelaki lain, walaupun kelihatan dia belum move on dari masa lalunya. Kemudian dia bertemu dengan kakak dari kekasihnya tersebut dan terjadilah berbagai pembicaraan yang lagi-lagi membahas tentang unsur diskriminasi sara, rasial, dan hal-hal sebagainya. Di film ketiganya adalah film yang bersifat prequel, yaitu ketika Orchid masih kecil, di mana ia bertemu dengan Muhsin. Di sini diperlihatkan kalau orang tua Orchid adalah orang tua yang berpikiran terbuka, kemudian berpikiran progresif, dan hal itulah yang membuat Orchid memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat modern. Diperlihatkan juga kalau orang tua Orchid adalah orang tua yang memiliki teknik parenting yang sangat unik dan lain daripada yang lain. Walaupun banyak yang menilai negatif keluarga mereka tetap melakukan apa yang menurut mereka layak untuk dilakukan, walaupun hal itu tidak sesuai dengan hal-hal yang berlaku secara fundamental di masyarakat atau hal yang secara tradisional dianggap aneh oleh masyarakat.
Yasmin Ahmad mengakhiri triloginya ini dengan sebuah meta dokumenter yang unik ya, dimana ia mengambil orkid ini berasal dari nama adiknya sendiri yang juga bernama orkid, dimana ia mengakhirinya dengan sebuah lantunan piano yang cukup menggugah di akhir filmnya. Ya, dapat dikatakan kalau Yasmin Ahmad mempersembahkan ini kepada dunia sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap diskriminasi rasial, sara, agama, dan lain-lain sebagainya, yang bukan hingga saat ini masih merupakan persoalan pelik di beberapa negara. Di Malaysia, mungkin di Indonesia juga hal seperti itu juga sama, dan itulah yang membuat gue yakin kalau film trilogi Orchid ini adalah salah satu trilogi yang layak untuk disaksikan bersama-sama. Untuk Muhsin sendiri, filmnya ada di Netflix. Gue sebut mereknya apa ya. Untuk Syafid dan Kubra, gue nggak tahu akses untuk menonton filmnya secara legal. Tapi ya kalau ada yang tahu silakan komen aja. Oke, lanjut. Dan trilogi terakhir yang gue bahas di sini adalah The Cocker Trilogy atau trilogi Cocker atau trilogi Kosher yang disutradarai oleh Abbas Kiarostami, sutradara asal negeri Persia, Iran. Trilogi Kosher ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat yang berada di Kosher. Pada film pertamanya itu Where's the Friend's Home, yaitu menceritakan tentang seorang anak yang mencari rumah temannya. Dan disitulah ia menemukan banyak hal yang terjadi di masyarakat di Kosher, di mana ada prinsip-prinsip yang harus dijalani dalam kehidupan agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada film pertama sebenarnya Abbas Kiarostami masih menggunakan teknik narasi yang cukup konvensional, belum terlalu banyak hal unik, walaupun secara cerita Where's the Friend's Home memiliki naskah yang solid dan memiliki delivery yang juga sama solidnya. Barulah kemudian di film keduanya, yaitu Life and Life Goes On, di Abbas Kiarostami mulai menggunakan gaya khasnya, yaitu menggabungkan unsur dokumenter dengan unsur fiksi. Konsep film ini dapat dikatakan adalah satu konsep yang sangat unik, di mana ada sangat banyak, yaitu batas antara fiksi dan hal yang nyata itu sangat blur di sini, di mana sang anak yang merupakan sebelumnya diketahui adalah seorang aktor cilik, ternyata bukan aktor cilik, ia adalah seorang yang benar-benar nyata dan tinggal di Kosher. Dan ketika Kosher sedang mengalami bencana alam, maka dibuatlah sebuah dokumenter yang menggarap tentang bencana alam tersebut. Kemudian pada film ketiganya, Abbas Kiarostami menggarap sebuah konsep yang lebih gila lagi, yaitu di film Through the Olive Trees, yang merupakan dapat dikenal adalah dokumenter di dalam dokumenter, film di dalam film, film di dalam film dalam film. Sangat kompleks, sangat aneh. Tetapi konsep-konsep jenius dari Abbas Kiarostami inilah yang membuat trilogi Kosher ini menjadi trilogi yang sangat penting, menceritakan banyak hal soal kemanusiaan, soal kehidupan masyarakat yang adil, kemudian menjelaskan soal keadilan, kemudian banyak sosial commentary juga yang dilakukan Kiarostami di triloginya ini. Ya, Kiarostami dikenal sebagai salah seorang sutradara yang cukup vokal dalam menyuarakan soal-soal kemanusiaan di dalam film-filmnya, termasuk di Kosher Trilogy.
selain di trilogi ini juga sebenarnya Kurosawa di film-film baiknya juga banyak menyorot soal kemanusiaan dan konsep sosial masyarakat itu sendiri, seperti di film-film awalnya yang berjudul Homework, atau di filmnya yang paling banyak diglorifikasi yaitu Close Up, ataupun filmnya yang memenangkan Palme d'Or 1997 yaitu Taste of Cherry. Dan hal itu sudah sejak awal diperlihatkan oleh Abbas Kiarostami, dan paling paling terlihat juga di trilogi Kosher yang merupakan salah satu trilogi paling penting yang pernah dibuat. Oke. Sepertinya sekian dulu dari gua untuk saat ini. Berikut adalah 5 trilogi yang gua sarankan, yang gua rekomendasikan untuk ditonton. Mungkin akan ada banyak hal-hal yang dapat ditarik ketika setelah menonton film-film ini, mencari tentang makna kehidupan yang sesungguhnya, kemudian mendapatkan berbagai hal soal prinsip kehidupan, konsep kehidupan, mempertanyakan kembali tentang apa yang sudah dijalani dalam kehidupan, dan hal-hal seperti itu. Film terkadang bukan hanya digunakan sebagai hiburan belaka, tetapi digunakan sebagai mencari sudut-sudut pandang lain dalam kehidupan. Dan 5 trilogi ini adalah salah satu cara untuk mencari sudut-sudut pandang dalam kehidupan yang selama ini terlupakan oleh banyak orang ketika nonton film dan hanya fokus terhadap film sebagai karya fiksi yang menghibur. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Gue Safril, dan see you. Bye bye.